Saya pernah percaya bahwa kesabaran bisa mengubah seseorang, bahwa cinta bisa menyembuhkan luka, dan bahwa jika saya bertahan cukup lama, semuanya akan membaik. Ternyata saya salah, itu tidak berguna dalam hubungan toksik. Hubungan toksik bukan seperti badai yang akan reda setelah beberapa saat. Itu seperti racun yang perlahan meresap ke dalam jiwa, mengikis harga diri, dan membuat saya lupa siapa diri saya sebenarnya. Yang lebih parah, kadang kita tahu itu menyakitkan, tapi kita tetap bertahan. Kita mencari alasan, memaafkan berulang kali, dan meyakinkan diri sendiri bahwa semua ini adalah bagian dari perjuangan. Tapi apakah stoikisme mengajarkan kita untuk bertahan dalam penderitaan yang sia-sia? Tidak. Filsafat ini bukan tentang pasrah menerima segala sesuatu, melainkan memahami bahwa kita memiliki kendali atas diri kita sendiri. Dan dalam hubungan toksik, kendali itu berarti berani mengambil keputusan yang benar, bukan yang nyaman. Saya tidak akan memberitahu Anda untuk langsung pergi, karena saya tahu betapa sulitnya itu. Saya juga pernah di sana, terjebak dalam pusaran manipulasi, kehilangan diri sendiri, dan bertanya-tanya, apakah saya yang salah? Apakah saya terlalu lemah? Di video ini, kita akan membahas bagaimana stoikisme mengajarkan kita untuk menghadapi hubungan toksik, bukan dengan emosi tetapi dengan logika, ketegasan, dan kebijaksanaan. Jika Anda pernah merasa terjebak dalam hubungan yang menghancurkan mental dan harga diri, mungkin inilah saatnya untuk melihatnya dari sudut pandang baru. Bagikan pendapat Anda di kolom komentar. Apakah Anda pernah mengalami hubungan toksik? Bagaimana Anda mengatasinya? Mari kita berdiskusi dan saling mendukung. Pertama, sadari dan akui. Saya pernah berpikir bahwa cinta adalah tentang pengorbanan, bahwa jika saya cukup sabar, cukup pengertian, dan cukup berjuang, segalanya akan berubah. Namun ada satu hal yang tidak saya sadari saat itu. Cinta sejati tidak meminta seseorang untuk kehilangan dirinya sendiri. Hubungan toksik tidak selalu dimulai dengan kekerasan atau manipulasi yang jelas. Kadang-kadang, itu dimulai dengan perhatian yang berlebihan, kata-kata manis yang menenangkan, dan janji-janji indah yang membuat kita percaya bahwa kita telah menemukan seseorang yang akan selalu ada. Tapi lambat laun semuanya berubah. Awalnya saya berpikir bahwa pasangan saya hanya terlalu peduli. Dia ingin tahu saya sedang di mana, dengan siapa, dan mengapa saya belum membalas pesan. Saya menganggapnya sebagai tanda cinta. Namun perhatian itu perlahan berubah menjadi kendali. Saya mulai merasa seperti berjalan di atas kulit telur, takut melakukan sesuatu yang mungkin membuatnya marah. Stoikisme mengajarkan kita untuk melihat dunia sebagaimana adanya, bukan sebagaimana yang kita harapkan. Dalam Meditations, Marcus Aurelius berkata, jangan pernah membayangkan sesuatu lebih dari kenyataannya, dan jangan menipu diri sendiri dengan harapan kosong. Saya akhirnya sadar bahwa saya hidup dalam ilusi. Saya ingin percaya bahwa orang itu akan berubah, bahwa dia tidak sengaja menyakiti saya, bahwa dia hanya butuh lebih banyak cinta. Tapi harapan itu hanya membuat saya terperangkap lebih dalam. Menyadari bahwa saya berada dalam hubungan toksik adalah langkah pertama yang paling sulit. Saya tidak ingin mengakuinya, karena itu berarti saya harus menghadapi kenyataan. Bahwa orang yang saya cintai mungkin bukanlah orang yang seharusnya saya pertahankan. Saya mulai bertanya pada diri sendiri, apakah saya sering merasa takut atau cemas dalam hubungan ini? Apakah saya merasa bersalah atas hal-hal yang sebenarnya bukan kesalahan saya? Apakah harga diri saya semakin menurun sejak hubungan ini dimulai? Pertanyaan-pertanyaan ini membawa saya pada satu jawaban yang tidak ingin saya terima. Saya berada dalam hubungan yang beracun. Tapi disinilah stoikisme berperan. Hal yang menyakitkan bukanlah kenyataan itu sendiri, tetapi cara kita menafsirkannya. Saya bisa memilih untuk menganggapnya sebagai kegagalan, atau saya bisa melihatnya sebagai kesempatan untuk bertumbuh. Menjadi stoik bukan berarti menerima penderitaan tanpa perlawanan. Itu berarti berani melihat sesuatu dengan objektif, tanpa ilusi, tanpa harapan kosong. Dan kenyataannya adalah, hubungan yang sehat tidak membuat kita merasa seperti ini. Kesadaran adalah langkah pertama menuju kebebasan. Setelah menyadari bahwa saya berada dalam hubungan toksik, saya tidak bisa lagi berpura-pura. Saya tidak bisa lagi mencari alasan. Saya harus menerima kebenaran bahwa saya harus mengambil kendali atas hidup saya sendiri. Pertanyaannya sekarang adalah, apakah saya cukup berani untuk bertindak? Tulis di komentar dan mari kita lanjutkan. Kedua, tetapkan batasan yang tegas. Ketika saya pertama kali menyadari bahwa saya berada dalam hubungan toksik, ada satu dilema yang terus menghantui pikiran saya. Apakah saya harus tetap bertahan dan mencoba memperbaikinya, atau saya harus mulai menetapkan batasan? Saya takut.
Takut jika saya mulai berbicara tentang perasaan saya, semuanya akan semakin memburuk. Takut jika saya menarik garis batas, orang itu akan pergi. Tapi ketakutan terbesar saya bukanlah kehilangan dia, melainkan kehilangan diri saya sendiri dalam prosesnya. Dalam Stoikisme, Epictetus berkata, "Tidak ada yang bisa menyakitimu tanpa izinmu." Awalnya, saya tidak memahami maksudnya. Bagaimana mungkin saya memberi izin kepada seseorang untuk menyakiti saya? Tapi kemudian saya menyadari, setiap kali saya membiarkan seseorang melewati batas saya tanpa konsekuensi, saya sebenarnya sedang mengizinkan mereka untuk melakukannya lagi. Saya mulai memperhatikan pola dalam hubungan ini. Setiap kali saya mencoba mengatakan tidak, pasangan saya akan merajuk, mengancam, atau membuat saya merasa bersalah. Jika saya ingin menghabiskan waktu sendiri, dia mengatakan saya tidak peduli. Jika saya menolak sesuatu yang membuat saya tidak nyaman, dia mengatakan saya terlalu berlebihan. Lama-kelamaan saya mulai mengorbankan kebutuhan saya sendiri demi menjaga ketenangan. Saya pikir itu adalah kompromi, tapi ternyata itu adalah penghapusan diri saya sendiri. Saya tidak sedang membangun hubungan yang sehat. Saya sedang membiarkan diri saya dikendalikan. Saya ingat satu malam ketika saya benar-benar merasa terjebak. Saya duduk di dalam mobil setelah pertengkaran panjang, menatap layar ponsel, membaca pesan-pesan panjang yang dipenuhi kemarahan, tuduhan, dan ancaman halus. Dalam hati saya bertanya-tanya, mengapa saya membiarkan ini terus terjadi? Mengapa saya takut mengatakan cukup? Kemudian saya teringat pada ajaran Marcus Aurelius dalam Meditations. Jangan biarkan orang lain menentukan bagaimana kamu merasa tentang dirimu sendiri. Itu adalah wilayah yang hanya kamu yang berhak menguasainya. Saya akhirnya memahami sesuatu. Saya tidak bisa mengontrol bagaimana orang lain memperlakukan saya, tetapi saya bisa mengontrol apakah saya akan terus mengizinkannya. Ada banyak alasan mengapa kita sulit menetapkan batasan dalam hubungan toksik. Kita seringkali takut ditinggalkan, berpikir bahwa jika kita menetapkan batasan, orang itu akan pergi dan kita akan sendirian. Kita juga sering merasa bersalah karena orang toksik sering membuat kita percaya bahwa dengan mengatakan tidak, kita adalah orang yang jahat atau egois. Selain itu, kita berharap mereka akan berubah, berpikir bahwa dengan cukup kesabaran, mereka akan mulai menghargai kita. Tapi Stoikisme mengajarkan bahwa satu-satunya hal yang benar-benar bisa kita kendalikan adalah diri kita sendiri. Kita tidak bisa mengubah bagaimana orang lain memperlakukan kita, tetapi kita bisa mengubah apa yang kita izinkan. Akhirnya, saya sadar bahwa saya harus mulai berbicara. Saya harus berhenti mencari alasan dan mulai mempertahankan diri saya sendiri. Saya mulai dengan hal kecil. Saya berhenti meminta maaf untuk hal-hal yang bukan kesalahan saya. Saya belajar mengatakan tidak tanpa perlu memberikan penjelasan panjang lebar. Dan saya menetapkan batas waktu serta ruang pribadi tanpa merasa bersalah. Pada awalnya, respons dari pasangan saya tidak baik. Dia marah, merasa saya berubah, dan mencoba memanipulasi saya kembali ke pola lama. Tapi disinilah saya benar-benar memahami filosofi Stoikisme. Jika sesuatu tidak berada dalam kendalimu, jangan biarkan itu mengendalikan emosimu. Saya tidak bisa mengontrol bagaimana dia bereaksi. Yang bisa saya kendalikan hanyalah bagaimana saya merespons. Saya memilih untuk tetap tenang, tegas, dan tidak terjebak dalam drama. Menetapkan batasan tidak selalu berarti hubungan akan berakhir. Namun, dalam banyak kasus, orang toksik tidak akan menerima batasan dengan baik karena mereka kehilangan kendali atas kita. Saya menyadari sesuatu yang mengejutkan. Ketika saya mulai menetapkan batasan, orang itu menjadi semakin agresif. Dia mulai menguji saya, mencoba mencari celah, bahkan mengancam untuk pergi jika saya terus berubah. Dan untuk pertama kalinya, saya membiarkan dia pergi. Itu tidak mudah. Ada momen di mana saya merasa bersalah, ragu, bahkan ingin menyerah. Namun setiap kali saya tergoda untuk kembali ke pola lama, saya mengingat satu hal. Jika saya tidak menghormati batasan saya sendiri, bagaimana mungkin saya mengharapkan orang lain untuk menghormatinya? Akhirnya hubungan itu berakhir, tapi sesuatu yang luar biasa terjadi setelahnya. Saya merasa lebih bebas daripada yang pernah saya rasakan dalam waktu yang sangat lama. Saya belajar bahwa kehilangan seseorang yang tidak menghargai batasan saya bukanlah kehilangan yang sebenarnya. Itu adalah kebebasan. Saya juga menyadari beberapa pelajaran penting. Menetapkan batasan bukan tindakan egois, tetapi bentuk cinta pada diri sendiri. Orang yang benar-benar peduli tidak akan keberatan dengan batasan yang sehat. Mereka akan menghormatinya, bukan memanfaatkannya. Dan yang paling penting, kita tidak bisa memaksa orang untuk berubah.
Tetapi kita bisa memutuskan apakah kita ingin tetap terjebak dalam siklus itu atau tidak. Yang paling berharga dalam perjalanan ini adalah bahwa saya akhirnya mengerti satu hal. Harga diri saya lebih berharga daripada kenyamanan palsu dalam hubungan toksik. Jadi sekarang pertanyaannya, apakah Anda siap untuk mempertahankan diri Anda sendiri? Ketiga, jangan biarkan rasa bersalah mengendalikan. Memutus rantai yang tak terlihat. Saya pernah merasa bahwa setiap masalah dalam hubungan toksik ini adalah kesalahan saya. Jika pasangan saya marah, itu berarti saya telah melakukan sesuatu yang salah. Jika dia mengabaikan saya, itu berarti saya kurang berusaha. Jika dia memperlakukan saya dengan buruk, itu berarti saya belum cukup baik untuknya. Saya terjebak dalam siklus ini selama bertahun-tahun tanpa menyadarinya. Saya selalu merasa harus membuktikan diri, harus lebih memahami, harus lebih sabar, harus lebih banyak berkorban. Semua demi satu harapan yang tidak pernah menjadi kenyataan. Bahwa suatu hari dia akan melihat seberapa besar saya berjuang dan mulai menghargai saya. Tapi itu tidak pernah terjadi. Yang terjadi justru sebaliknya. Semakin saya menyerah pada rasa bersalah, semakin saya kehilangan kendali atas hidup saya sendiri. Rasa bersalah yang tidak beralasan adalah alat manipulasi. Paling berbahaya, Marcus Aurelius pernah menulis dalam Meditations. Jika sesuatu di luar kendalimu, jangan biarkan itu mengendalikan jiwamu. Namun, dalam hubungan ini, saya telah melakukan sebaliknya. Saya membiarkan emosi orang lain menentukan nilai diri saya. Saya membiarkan rasa bersalah membentuk cara saya berpikir, bertindak, bahkan cara saya melihat diri saya sendiri. Setiap kali saya mencoba menetapkan batasan, saya langsung merasa bersalah. Jika saya ingin mengatakan tidak, ada suara di kepala saya yang berbisik. Bagaimana jika itu menyakitinya? Jika saya ingin memberi jarak, saya merasa takut dianggap egois. Jika saya ingin pergi, saya merasa itu adalah bentuk pengkhianatan. Tapi kemudian saya menyadari sesuatu yang mengubah segalanya. Rasa bersalah ini bukan milik saya. Itu adalah beban yang ditanamkan oleh orang lain agar saya tetap dalam kendali mereka. Mengapa kita terjebak dalam rasa bersalah? Ada banyak alasan mengapa kita begitu mudah dikendalikan oleh rasa bersalah dalam hubungan toksik. Orang toksik sering memutarbalikkan keadaan, membuat kita percaya bahwa kitalah sumber masalah, meskipun sebenarnya mereka yang bertindak tidak adil. Kita takut menjadi orang jahat karena sejak kecil kita diajarkan untuk selalu bersikap baik, memahami orang lain, dan menghindari menyakiti perasaan siapapun. Selain itu, kita memiliki harapan yang tidak realistis. Kita berpikir bahwa dengan cukup kesabaran, kita bisa memperbaiki hubungan ini. Kita tidak sadar bahwa yang kita perjuangkan sebenarnya adalah ilusi. Tapi Stoikisme mengajarkan bahwa kita tidak bertanggung jawab atas emosi dan tindakan orang lain. Kita hanya bertanggung jawab atas diri kita sendiri. Rasa bersalah tidak sama dengan kesalahan. Salah satu pelajaran terbesar yang saya pelajari adalah bahwa merasa bersalah tidak selalu berarti saya melakukan kesalahan. Jika saya mengatakan tidak untuk sesuatu yang tidak membuat saya nyaman, saya mungkin merasa bersalah, tetapi itu bukan berarti saya salah. Jika saya memilih untuk menjaga kesehatan mental saya daripada terus terjebak dalam hubungan yang menghancurkan, saya mungkin merasa bersalah, tetapi itu bukan berarti saya salah. Jika saya memutuskan untuk pergi, saya mungkin merasa bersalah, tetapi itu bukan berarti saya salah. Rasa bersalah adalah emosi, itu tidak selalu mencerminkan kenyataan. Melepaskan rasa bersalah adalah bentuk kebebasan. Saya ingat momen ketika saya akhirnya menyadari bahwa saya tidak lagi ingin dikendalikan oleh rasa bersalah. Itu adalah malam yang panjang setelah pertengkaran yang terasa seperti siklus yang terus berulang. Saya duduk sendiri di kamar, merasa hampa, lelah, dan putus asa. Saya merenungkan semua yang telah terjadi. Saya mengingat setiap pengorbanan yang telah saya lakukan. Setiap kali saya mengalah, setiap kali saya menahan diri, setiap kali saya menekan emosi saya demi menjaga perasaan orang lain. Dan saat itu, sebuah pertanyaan muncul di benak saya. Mengapa saya merasa bersalah karena ingin bahagia? Itulah titik baliknya. Saya menyadari bahwa tidak ada yang salah dengan saya. Yang salah adalah keyakinan saya bahwa saya harus terus menanggung beban ini agar hubungan ini tetap berjalan. Keesokan harinya saya mulai membuat perubahan kecil. Saya berhenti meminta maaf untuk hal-hal yang bukan kesalahan saya. Saya berhenti menjelaskan diri saya kepada orang yang tidak ingin memahami saya. Saya berhenti merasa bersalah karena memilih diri saya sendiri. Apakah itu mudah? Tidak. Apakah saya masih merasa bersalah sesekali? Ya. Tapi setiap kali rasa bersalah itu muncul, saya mengingatkan diri saya sendiri.
Saya tidak bertanggung jawab atas kebahagiaan orang lain jika itu berarti mengorbankan kebahagiaan saya sendiri. Saya menyadari bahwa rasa bersalah seringkali digunakan sebagai alat kontrol. Jika seseorang membuat saya merasa bersalah, setiap kali saya mencoba menetapkan batasan, itu adalah tanda manipulasi. Merasa bersalah juga bukan berarti saya salah, dan saya tidak boleh membiarkan emosi ini membutakan saya dari kenyataan. Memilih diri sendiri bukanlah tindakan egois, itu adalah tindakan mencintai diri sendiri. Dan yang paling penting, kita tidak bisa hidup untuk menyenangkan semua orang, terutama mereka yang tidak pernah peduli dengan kebahagiaan kita. Keempat, membangun kembali kepercayaan diri. Saya tidak menyadari betapa hancurnya harga diri saya sampai saya benar-benar keluar dari hubungan toksik itu. Saya pikir saya masih orang yang sama, kuat, percaya diri, mandiri. Tapi ketika saya melihat diri saya di cermin, saya hampir tidak mengenali siapa saya lagi. Hubungan yang penuh manipulasi dan pelecehan emosional tidak hanya menyakiti perasaan kita, mereka merusak cara kita melihat diri sendiri. Saya mulai meragukan keputusan saya. Saya merasa bahwa saya tidak cukup baik. Saya bertanya-tanya, apakah semua yang dikatakan orang toksik itu benar? Bahwa saya egois, tidak berharga, dan tidak akan pernah menemukan seseorang yang lebih baik. Dan disitulah saya sadar, saya telah kehilangan diri saya sendiri. Mengapa orang toksik merusak kepercayaan diri kita? Orang toksik tidak hanya mengendalikan kita melalui rasa bersalah atau ketakutan, tetapi juga dengan merusak harga diri kita. Mereka tahu bahwa jika kita mulai meragukan diri sendiri, kita akan lebih mudah dikendalikan. Mereka membuat kita percaya bahwa kita tidak cukup baik. Mereka menghancurkan keyakinan kita sedikit demi sedikit, sampai kita tidak lagi merasa layak untuk dicintai atau dihormati. Mereka meyakinkan kita bahwa kita tidak akan pernah menemukan seseorang yang lebih baik, sehingga kita terus bertahan dalam hubungan yang merusak. Saya pernah mengalami ini. Setiap kali saya menunjukkan kepercayaan diri atau mengambil keputusan untuk diri sendiri, saya dianggap egois. Setiap kali saya ingin mencoba sesuatu yang baru, saya diremehkan. Setiap kali saya ingin pergi, saya diingatkan tentang semua kelemahan saya. Pelan-pelan, saya mulai percaya pada kebohongan mereka. Saya merasa tidak berharga. Saya merasa butuh validasi mereka untuk merasa cukup. Saya takut kehilangan mereka, bukan karena saya mencintai mereka, tetapi karena saya takut tidak bisa berdiri sendiri. Bagaimana saya mulai membangun kepercayaan diri lagi? Satu pelajaran penting dari stoikisme adalah bahwa harga diri tidak datang dari validasi orang lain. Itu berasal dari dalam diri kita sendiri. Epictetus pernah berkata, bagaimana orang lain memperlakukanmu adalah cerminan dari mereka, bukan dirimu. Yang terpenting adalah bagaimana kamu memperlakukan dirimu sendiri. Jadi, saya mulai membangun kembali kepercayaan diri saya, sedikit demi sedikit. Saya memulainya dengan mengelilingi diri dengan orang-orang yang mendukung. Selama bertahun-tahun, saya dikelilingi oleh seseorang yang terus merendahkan saya. Setelah keluar dari hubungan itu, saya sadar bahwa saya butuh lingkungan yang sehat untuk menyembuhkan diri. Saya mulai menghabiskan lebih banyak waktu dengan teman-teman yang benar-benar peduli pada saya. Saya berbicara dengan mereka, mendengarkan perspektif mereka, dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, saya merasa didengar dan dihargai. Orang yang benar-benar peduli tidak akan pernah membuatmu merasa tidak cukup baik. Mereka akan mengingatkanmu tentang siapa dirimu sebenarnya, bukan versi dirimu yang telah dihancurkan oleh seseorang yang toksik. Saya juga mulai menghentikan pikiran negatif tentang diri sendiri. Setelah bertahun-tahun dicuci otak dengan kata-kata negatif, saya menyadari bahwa pikiran saya sendiri telah menjadi musuh terbesar saya. Bahkan setelah saya pergi, suara di kepala saya masih terus berbisik. Kamu tidak cukup baik, kamu lemah, kamu tidak bisa sendirian. Tapi kali ini, saya memilih untuk tidak percaya pada suara itu. Setiap kali pikiran negatif muncul, saya menantangnya. Saya bertanya pada diri sendiri, apakah ini benar atau ini hanya sesuatu yang telah ditanamkan dalam diriku oleh seseorang yang ingin mengendalikanku? Stoikisme mengajarkan bahwa kita memiliki kendali atas pikiran kita sendiri. Tidak ada yang bisa membuat kita merasa rendah diri tanpa izin kita. Jadi saya memutuskan untuk tidak lagi memberi izin itu. Saya juga menyadari bahwa saya telah kehilangan banyak bagian dari diri saya sendiri. Saya berhenti melakukan hal-hal yang saya cintai karena saya terlalu sibuk mencoba menyenangkan seseorang yang tidak pernah bisa puas. Jadi saya mulai menemukan kembali diri saya. Saya kembali membaca buku, menulis, mencoba hobi baru, dan mengeksplorasi hal-hal yang membuat saya merasa hidup. Saya mulai mengenali siapa saya sebenarnya di luar hubungan yang telah menghancurkan saya. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, saya merasa bebas.
Kepercayaan diri tidak dibangun dalam semalam. Memulihkan diri dari hubungan toksik tidak seperti membalikkan telapak tangan. Ada hari-hari di mana saya merasa kuat, dan ada hari-hari di mana saya kembali meragukan diri sendiri. Tapi setiap kali saya merasa ingin menyerah, saya mengingat satu hal. Saya sudah terlalu lama kehilangan diri saya. Saya tidak akan kehilangannya lagi. Saya mulai memahami bahwa kepercayaan diri bukanlah tentang menjadi sempurna. Itu tentang menerima diri sendiri apa adanya, dengan segala kekurangan dan kelebihan. Itu tentang memahami bahwa saya berharga, bukan karena orang lain mengatakan demikian, tetapi karena saya tahu bahwa saya pantas untuk dihargai.